Bagaimana kisahnya? Ada seorang dokter yang sedang diwawancarai oleh reporter televisi. Dokter itu menangis ketika diwawancarai. Nangis saja dia jadinya. Apa yang dia buat menangis? Dia bilang begini, "Wahai ibu, saya sudah jadi dokter 37 tahun. Sudah banyak pasien penyakit jiwa yang saya sembuhkan. Tetapi hari ini, minggu kemarin, ada satu pasien yang membuat saya betul-betul terenyuh dan menangis." "Apa itu?" tanya reporter. "Tahukah ibu, ada seorang anak muda yang membawa ibunya berobat ke tempat saya. Ibunya kira-kira berusia 63 tahun. Sesampai di tempat saya, di ruangan praktek saya, ibunya itu membanting seluruh alat-alat praktek yang saya punyai. Ada mikroskop, ada teleskop, ada pengukur suhu, ada semua dibanting, dilempar oleh ibunya. Karena ibunya gila. Tetapi anaknya bilang kepada saya, 'Bu dokter, maaf ya Bu dokter, nanti saya ganti semua peralatan Bu dokter yang telah dihancurkan oleh ibu saya.' Ibunya teriak-teriak memaki terus. Dan kembali Bu dokter bertanya, 'Memang ibu kamu gilanya sudah sejak kapan? Sudah sejak kapan punya penyakit jiwa seperti ini?' Maka dibilang oleh anaknya, 'Ketika ibu saya mengandung saya berusia 5 tahun 5 bulan, waktu itu ibu saya terjatuh di kamar mandi. Dan setelah terjatuh, kepalanya terantuk ke dinding tembok kamar mandi. Dan sejak itu sarafnya rusak. Dan terus sampai saya lahir dan sampai saat ini saraf kepala bagian belakangnya rusak. Jadi ibumu gila semenjak kamu masih dalam kandungannya usia 6 bulan, betul? Jadi ibumu apakah tahu kamu anaknya? Tidak. Apakah ibumu kenal dengan siapa namamu? Tidak. Lalu kamu tidak tahu kalau ibumu itu juga tidak tahu kamu anaknya. Dia, ibumu, tidak tahu kalau kamu membesarkannya. Ibumu juga tidak tahu kalau kamu lahir dari perut ibumu, karena dia gila. Iya. Sudah berapa lama kamu rawat? Sampai usia saya 21 tahun hari ini saya merawat ibu saya yang gila. Masya Allah Bapak Ibu sidang jamaah, dia rawat ibunya yang gila. 21 tahun dia rawat ibunya dengan penuh ketabahan. Bermacam-macam pola tingkah lakunya. Apa saja dibantingnya, apa saja ketemu. Kadang-kadang sering meludahi muka anaknya. Di depan dokter itu dia ludahi muka anaknya. Tapi anaknya tersenyum, tidak marah kepada ibunya. Kemudian dokter bertanya, "Kenapa tidak kamu antarkan ibumu ke panti jompo? Kan bisa saja kamu mengaku ini tidak ibumu. Kan dia kan tidak tahu. Dia kan pasti tidak ingat kalau kamu anaknya." "Wahai Bu dokter, betul kata Bu dokter, saya bisa antarkan ke panti jompo. Saya bisa sewa pembantu dengan gaji 10 juta 1 bulan. Saya bisa lakukan semuanya karena ibu saya ini tidak kenal dengan saya karena saraf otaknya hilang. Tapi Bu dokter, Allah itu tahu akulah anak satu-satu dari ibuku. Allah itu tahu dan mencatat akulah anaknya. Apa mungkin aku membohongi Allah? Demi prestise, demi takut dikatakan ibu saya gila, demi gengsi jabatan saya dikatakan saya punya ibu gila. Allah tahu kalau saya adalah anak dari ibu yang gila ini." Kemudian sang anak merangkul ibunya sambil menangis. Apa kata anak? "Ibu, sampai mati pun ibu gila. Saya tidak akan tinggalkan ibu. Saya tidak akan jauh dari ibu. Karena ibu adalah surga saya. Ibu adalah pintu surga saya. Ibu adalah kebaikan saya. Ibu adalah keberkahan saya.
Sampai mati pun ibu tidak akan aku tinggalkan. Mendengar jawaban itu, melihat itu, Bu dokter tadi cepat-cepat bikin resep. Setelah bikin resep dikasih sama anaknya, dan anaknya disuruh pulang. Kemudian dikuncinya kamar prakteknya. Dia bilang sama ajudannya, hari ini berhenti praktek. Kenapa Bu dokter? Saya bilang hari ini tidak ada praktek. Tolong kalau ada pasien disuruh pulang. Sesampai ibu yang gila bersama anak ini keluar rumah, Bu dokter tutup semua ruangan. Menangislah ibu dokter ini sejadi-jadinya di ruangan ini. Apa yang dia tangiskan? Selama ini saya sering mendengar ustadz-ustadz berkhotbah, kiai-kiai berkhotbah, ulama-ulama berkhotbah, guru-guru mengatakan bahasa berbakti kepada orang tua itu tinggi pahalanya, dapat surga. Tapi hari ini saya betul-betul menyaksikan seorang anak yang betul-betul berbakti kepada orang tuanya. Sehari ini saya betul-betul menemukan seorang anak yang betul-betul mencintai dan menginginkan surga kepada orang tuanya. Ada jutaan manusia yang sedang menonton siaran langsung itu. Semuanya menjadi terharu dan menangis. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah ini. Begitulah kalau hati sudah melekat kepada ibu dan ayah. Tak ada guna harta banyak, kedudukan tinggi, kalau hati ibu dilukai, kalau hati ibu disakiti. Hari ini dunia seperti terbalik. Apanya yang terbalik? Jangankan merawat ibu yang gila, ibu yang lumpuh, ibu yang sudah pikirannya tea, ibu yang sudah pikirannya miring. Ibu sehat saja kadang-kadang hari ini dijadikan pembantu dan pengasuh cucu. Menelepon ibu saja hari ini hanya 1 kali 1 tahun, 1 kali 3 bulan. Membeli baju untuk ibu aja hari ini hanya 1 kali 1 tahun. Tempat tidur untuk ibu pun hari ini di belakang-belakang. Kalau ada datang tamu yang terhormat, tamu yang mulia, datang ke rumah kita, orang terpandang, hebatnya bukan main, sujudnya bukan main kepada tamu-tamu, tetapi kepada ibu bicaranya judes, ketus, tidak ada ramahnya, tidak ada lembutnya. Tetapi kalau ada tamu bupati, gubernur, sujudnya bukan main. Mana yang lebih penting bupati, gubernur, presiden daripada ibumu yang akan mengantarkan kamu masuk surga? Dunia terbalik. Anak muda hari ini telepon teman, WA teman, jam sebentar, habis paket untuk video call dengan teman. Tetapi dengan ibu 1 kali 1 bulan jarang. Dengan bapak 1 kali 1 bulan merasa sudah cukup. Hari ini banyak orang yang hanya mendoakan ibunya yang sudah meninggal. Ketika hanya ziarah kubur 1 kali 1 tahun, dia anggap lengkap, dia anggap sempurna. Dengan berziarah kubur ke kuburan ibu, dengan membersihkan 1 kali 1 tahun kuburan ibu dan ayah, dia pikir dia sudah berbakti. Salah, bapak-bapak sidang jamaah ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketahuilah, kita berbakti kepada ayah dan ibu itu bukan ketika dia masih hidup saja, sampai kita meninggal, sampai nyawa kita ini tidak ada, sampai tangan kita tidak ada tenaga, tidak bisa mengucapkan lagi kata-kata Rabbirfirli zunubi wali walidaini warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sampai semua kita sudah lemas dan dicabut oleh Allah nyawa kita, sampai itulah kita berbakti kepada orang tua. Tidak cukup